Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknoday Tutorial. Oke, pada video kali ini Teknoday akan sedikit sharing pada teman-teman tentang cara pembuatan aplikasi XML parsing di Android tentunya ya. Nah, apa itu XML parsing? XML parsing adalah kurang lebihnya seperti ini. Ya, itu saya kutip dari internet. Dan yang saya tangkap singkatnya XML parsing adalah cara untuk menampilkan data dari file berbentuk XML. Oke, untuk penjelasan dari aplikasi yang akan kita buat kurang lebihnya seperti itu. Lalu, gambaran dari aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa, Bang? Oke, di sini saya tadi sudah coba membuat aplikasi ini dan sudah coba saya install di emulator. Oke, untuk tampilan dari aplikasi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya namakan XML parsing karena biar sesuai dengan judul dari aplikasinya saja. Oke, di sini udah ada muncul beberapa buah bisa dibilang item gitu ya, item. Yang pertama adalah ini di sini text view dan yang kedua adalah nanti di sini kita menggunakan recycler view. Kelihatannya simpel, namun sebenarnya ini tidak simpel-simpel amat dibandingkan dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita hanya buat ataupun menambahkan file dan mungkin itu tidak terlalu banyak ya. Nah, di pembuatan XML parsing ini atau aplikasi XML parsing ini ada beberapa tambahan. Contohnya nanti kita akan membuat sebuah folder dan mengisi folder tersebut dengan beberapa file dan beberapa data. Oke, untuk tampilan seperti ini ya. Jadi sebenarnya simple, namun tidak simple-simple amat. Jadi intinya diikuti aja ya video ini, karena nanti akan ada sedikit ya perbedaan dari video-video sebelumnya. Oke, untuk opening kurang lebihnya seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk opening. Seperti biasa, sebelum lanjut video, jangan lupa klik like apabila teman-teman suka video tutorial seperti ini, komen di bawah, dan tentunya subscribe ke channel Teknoday Tutorial apabila teman-teman belum, dan tentunya selamat menyaksikan. Oke, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi kesayangan kita semua, yaitu aplikasi Android Studio. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau misalnya kita mau tahap baru, kita mau buat aplikasi baru, kita langsung aja ke menu File, New, lalu New Project. Nah, empty activity kita pilih. Nah, setelah itu kita beri nama dengan XML parsing ya. Sip. Lalu setelah itu kita sesuaikan package name-nya. Ini bebas, sifatnya tidak wajib, namun karena di video sebelumnya kita sudah ubah juga pertemuan praktikum pertama, praktikum kedua, sekarang kita ubah ke praktikum 3. Kenapa diubah? Ya biar sama aja. Kalau diubah tidak dirubah sebelumnya tidak masalah atau tidak apa-apa. Oke, untuk language-nya atau bahasa pemrogramannya Java dan SDK-nya kita pilih yang banyak ya, yang banyak device bisa jalan. Setelah itu kita klik finish. Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai membuild Gradle. Nah, build Gradle ini tergantung dari spesifikasi dan koneksi internet teman-teman. Semakin tinggi akan semakin cepat dan semakin bagus prosesnya. Oke, di sini udah muncul dan udah selesai ya. Kita tutup dulu aplikasi yang belakangnya atau aplikasi yang kemarin ini. Tentunya biar tidak terlalu berat. Dan juga ini ya. Lupa saya matikan. Oke, di sini sudah muncul ya, defaultnya, yaitu ke main activity.java. Kita pindah dulu ke activity main.xml. Nah, kita lakukan ritual dulu seperti biasa. Saat membuat project baru, kita gunakan show system UI. Lalu kita zoom. Nah, cakep ya. Dan pastikan kalau misalnya tadinya desain, gunakan split. Karena ini kebetulan di project sebelumnya atau di aplikasi sebelumnya saya menggunakan split, maka di saat saya membuat file baru atau project baru, maka dia akan ngikut ke split. Oke, save ya. Untuk ritual awal itu kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya saya sudah siapkan satu buah file notepad di sini, dan mungkin ini sebagai acuan ya. Acuan nanti kita akan membuat apa aja sih, kita akan setting apa aja dan file apa aja sih
Oke, mungkin dari tampilan ini ada 5 ya. Yang pertama, activity main.xml yang udah terbuka ini. Lalu yang kedua adalah list item underscore data.xml. Ini tampilan temporary. Nah, ini yang nantinya akan kita buat ya. Ini satu, kita centang ya di sini. Lalu list data adapter.java. Ini untuk penghubung atau pembaca data dari XML. Ini kita juga akan buat. Lalu folder asset, ini juga kita akan tambahkan atau buat. Dan file terakhir userdata.xml ini juga kita akan buat di video pertama. Nah, maaf, di video pertama kita tidak akan buat semua, namun kita hanya akan setting-setting ringan saja. Di video pertama kita akan setting di ini, activity main, tampilan utama. Lalu list item data, yang kedua. Lalu yang ketiga ini. Dan yang keempat, ini hanya buat aja ya. Nah, user data ini nanti dari file ini satu user data.xml, list data adapter itu ada kode programnya. Nah, untuk pengisian kode program nanti akan dilanjut di video yang kedua, karena saya yakin kalau semuanya di video pertama akan terlalu panjang. Oke, gitu ya. Kita akan fokus ke empat item aja, namun hanya fokus untuk membuat saja, tidak untuk mengisi kode programnya gitu. Kecuali yang tampilan ya, kalau tampilan kan memang harus diprogram sejak awal. Sip ya. Oke, yang pertama langsung aja kita ke activity main.xml. Nah, di sini seperti biasa kita ganti dulu ini constraint-nya, kita ganti menjadi linear layout. Setelah itu apa? Setelah itu kita tambahkan page orientation-nya menjadi vertikal, dan Android padding-nya kita tambahkan menjadi 8 dp. Sip ya. Oke, untuk settingan dari kerangka sudah selesai. Selanjutnya kalau di contoh tadi itu kan ada text view ya, bagian atas. Kita akan tambahkan text view, karena kalau di sini udah ada, kenapa kita harus nambah ya? Kita hapus saja deh yang ini yang tidak perlu. Selain itu kita gunakan ya, selain yang tidak yang tadi dihapus, kita akan gunakan lagi. Di sini ada hello world, ini kita ganti ya menjadi tim nasional Indonesia senior. Mantap ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita akan tambahkan ini ya. Ini kan terlalu kecil nih. Kita tambahkan text size-nya, kita ubah menjadi 20 sp. Lalu kita ubah text style-nya menjadi bold. Sip, mantap. Nah, apalagi yang kurang? Yang kurang adalah teksnya ya, kurang nengah. Kita tambahkan, karena kita menggunakan linear layout, kita gunakan layout gravity ya. Layout gravity adalah center horizontal. Nah, kalau center vertikal gimana? Kalau center vertikal nanti dia ke tengah-tengah ya, karena tadi horizontal kan ke kanan atau kiri. Kalau vertikal dia ke atas dan ke bawah. Sip. Setelah itu apa? Kita tambahkan text alignment adalah center. Ini kalau tidak ditambahkan sebenarnya tidak masalah, karena dia formatnya wrap content. Kalau dia match parent wrap content baru itu bermasalah, karena tampilannya tidak akan center gitu ya. Sip, mantap. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi yaitu recycler view. Seperti di awal saya jelaskan ya, singkat. Nah, untuk recycler view-nya ini kita formatnya ya. Untuk width-nya kita menggunakan match parent, dan untuk height-nya kita menggunakan wrap content biar dia full ya, full ke tampilan. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu yang penting dari recycler view ini, dia kan nanti untuk menampilkan data ya, fungsinya atau tugasnya, maka dia harus dipanggil atau harus bisa dipanggil. Nah, untuk bisa dipanggil dia harus punya ID, maka kita tambahkan ID. ID-nya apa? ID-nya kita tambahkan menjadi rect view. Gini ya. Sip, mantap. Setelah itu apa? Setelah itu kita tambahkan margin ya, ini biar nggak nempel banget. Margin top kita tambahkan menjadi 8 dp ya. Sip, lebih terpisah ya, nggak kayak tadi nempel banget. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita akan tambahkan satu baris lagi yang namanya adalah layout weight ya. Nah, layout weight ini dia oke,
di sini perhatikan dulu ya, ini sebelum kita tambahkan layout weight-nya. Selain itu atau setelah itu kita akan coba setelah menambahkan hasilnya seperti apa. 1. Oke, sekarang tampilannya berubah ya. Bedanya apa dengan kita tidak menambahkan layout weight? Nah, kalau misalnya kita tidak menambahkan layout weight, maka dia data akan ditampilkan apa adanya sesuai dengan besar dari recycle view-nya. Nah, besar dari recycler view-nya itu kurang lebihnya ada 10 item atau 10 line, 10 baris, dan kurang lebihnya seperti ini atau segini aja atau tidak full ya. Nah, kalau tampilannya segini itu akan kurang bagus apabila dilihat nantinya ya, kalau misalnya udah jadi, maka ketika dilihat itu tidak bagus karena gantung seperti ini, gantung di tengah-tengah. Nah, fungsi dari layout weight ini dia tujuannya ya, ditambahkan layout weight itu agar dia full memenuhi ruang yang kosong. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, sip ya. Di sini setelah kita tambahkan layout weight, maka data yang nanti akan ditampilkan di sini dia akan scroll terus ke bawah atau tidak gantung seperti tadi. Oke, seperti itu. Sip ya. Mantap. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu saya rasa cukup ya karena ID dan layoutnya udah tersetting. Kita tutup di sini. Oke, untuk kita buka lagi ya. Sip, untuk tampilan utamanya ini udah selesai ya, atau udah bisa dibilang berhasil dalam pembuatannya. Maka kita akan hapus saja yang pertama biar ngurang-ngurangi beban kita. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan buat yang namanya list item data.xml ya. Ini juga tampilan, makanya kita akan khusus untuk tampilan kita akan coding langsung. Namun untuk bagian seperti fungsi dan lain sebagainya selain tampilan ya, kita akan coding di video selanjutnya karena biar tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya list data item kita akan tambahkan dulu atau kita akan buat dulu filenya dengan cara kita masuk ke sini ya, ke Android ya, pastikan Android, lalu ke REST, layout. Nah, di layout ini kita klik dan klik kanan, new, dan kita pilih layout resource file. Setelah itu apa? Kita akan tambahkan namanya ya, namanya adalah list underscore item underscore data.xml. Sip, mantap. Setelah itu apa? Kita oke aja karena udah selesai, cuma gitu aja. Nah, setelah itu kita akan setting nih tampilannya biar nggak kayak gini. Oke, kita akan ubah dulu dari yang atas atau kerangkanya, kita ganti menjadi linear layout. Setelah itu di bawah sini ya, di bawah sini kita akan tambahkan yaitu ID ini kita tambahkan menjadi layout underscore list underscore view. Oh iya, mungkin lupa ya di menit sebelumnya lupa saya jelaskan. Nah, tampilan yang kedua ini atau tampilan temporary ini berfungsi untuk menampilkan atau menyimpan ya, atau sebagai perantara data sementara yang nanti akan ditampilkan di activity main.xml atau tampilan utamanya. Sip, kita balik lagi ke sini. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan tambahkan orientation-nya. Orientation kita ubah atau kita set ke vertikal, lalu padding-nya adalah 8 dp. Sip, mantap. Tapi masih kosong. Oke, kita belum selesai bro. Kita tambahin dulu. Untuk sampling kita akan gunakan text view ya. Text view, maaf ini harusnya besar. Ini kita gunakan wrap content juga. Kita tambahkan ID-nya. Nah, ID ini nanti sama ya, berfungsi agar ini nanti bisa berfungsi ketika file ini mainActivity.java sudah kita coding, maka ini akan berfungsi atau bekerja secara optimal gitu. Nah, untuk tampilan ini mungkin belum bekerja secara optimal ya, karena kita akan buat desainnya aja di video kali ini dan tidak akan ke codingnya atau coding menghubungkan ini ya, menghubungkan ini dengan file yang lain.
Oke, setelah itu apa? Setelah itu ID kita tambahkan text view nama. Lalu kita tambahkan Android text. Berikan nama saya ya. Agung Restu Saputra. Setelah itu apa? Kita tambahkan size. Text size-nya adalah 18 SP. Ini kebesaran. 18 SP. Setelah itu apa lagi? Setelah itu saya rasa cukup ya, kita close. Kita tambahkan lagi di bawahnya text view, wrap content, lalu kita tambahkan ID yaitu text view posisi. Setelah itu kita tambahkan Android text-nya adalah misalnya ya, ini misalnya saja penjaga gawang. Nah, setelah itu kita rasa cukup, kita tutup. Oke, kita tambahkan satu lagi text view, wrap content. Setelah itu kita tambahkan ID-nya adalah text view club ya. Setelah itu Android text-nya kita ganti atau kita tampilkan adalah Persija. Setelah itu kita tutup. Oke, sip ya. Untuk tampilan yang kedua itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi tampilan ini yang nanti digunakan sebagai perantara untuk menampilkan datanya agar bisa dipanggil ya. Data dari XML bisa dipanggil ke sini. Itu lewatnya nanti sini ya. Jadi variabel-variabelnya nanti ditampung dari sini. Oke, sip ya. Yang kedua sudah selesai, maka kita akan hapus saja. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan buat sebuah adapter yang bernama list-data-adapter.java. Nah, kalau yang list-data-adapter.java ini dia kan di sini tertulis sebagai penghubung ya atau pembaca data dari eksternal. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini dia lebih ke menyimpan variabel yang nanti akan dibaca. Nah, kalau ini dia berfungsi untuk penghubung atau pembaca. Jadi lebih ke ngonekin ke filenya gitu ya. Agar filenya ini bisa dibaca atau bisa ditampilkan di sini menggunakan adapter yang bernama list data adapter. Nah, list data adapter ini dia akan melempar data ke sini ke list item data. Setelah itu dia akan ditampilkan melalui sini main activity.java dan tampillah di sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin agak sedikit bingung. Nanti mungkin akan saya lebih perdalam atau perjelas lagi di tahap kedua ya. Oke, di sini kita akan buat aja. Caranya cukup mudah, kita klik di sini, com example praktikum 3, klik kanan, lalu pilih new, pilih Java class, dan berikan nama list data adapter ya. Kita cek dulu. Ya, list data adapter .java. Sebenarnya nggak pakai .java juga nggak apa-apa, namun biar lebih mantap aja kita gunakan .java. Sip ya, udah kebuat. Oke, udah kebuat, maka ini kita centang ya, centang aja ya, centang 2 deh, centang 2 karena udah berhasil. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah folder asset. Oke, folder asset ini kita akan buat, caranya cukup mudah, masuk ke, tentunya di sini kita ubah dulu menjadi project. Kita buka foldernya ke app, src, main, res, dan di sini kita klik, lalu klik kanan, new, folder, asset, folder. Lalu kita klik finish di sini. Ya, udah kebuat ya asset folder. Nah, kita hapus dulu yang udah terlewati ya. Nah, selanjutnya kita akan buat user data.xml. Nah, user data ini kita tempatkan di sini di asset. Karena user data ini dia akan menampung data dummy atau data sementara gitu. Kalau di web kan dia ada
folder atau directory bernama asset. Kalau di web itu digunakan untuk menyimpan CSS, JavaScript, image, logo, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya hampir mirip ya. Di Android ini dia fungsinya, kalau di sini ya, di praktikum ini dia berfungsi untuk menyimpan data dummy yang datanya itu bernama userdata.xml. Oke, langsung aja kita buat. Caranya cukup mudah, kita klik foldernya, lalu klik kanan, pilih new, kita pilih mana ini? Kita pilih, kok hilang? File. Setelah itu beri nama userdata.xml. Setelah itu apa? Yo di enter. Kalau enggak nanti nggak bisa terbuat. Oke, ini udah terbikin atau terbuat ya. Setelah itu kita balikin lagi ke Android tampilannya biar lebih enak dan lebih enak dipandang gitu lah ya intinya. Oke, untuk video kali ini kurang lebihnya seperti itu, yaitu kita mempersiapkan dulu tampilan, file, folder, dan intinya lebih ke ini ya, persiapan dulu sebelum kita masuk ke coding. Kurang lebihnya seperti itu, dan tentunya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye!